Mas Nida di parlemen bicara suara wakil rakyat. Saya ke masyarakat dulu nih Pak. Ya sebenarnya harapan pada pemerintah nih Pak tentang penanganan COVID ya, dari mulai PSBB, new normal apa nih? Ya, kalau saya sih maunya sih ya tadi kalau memang ada penerapan ya mungkin untuk masyarakatnya, jaminan untuk masyarakatnya gimana gitu kan. Ya contoh kan PSBB, orang di rumah kan, dia kan pasti masalahnya kan dia nggak bisa menampakkan keluarganya ya kan. Nah itu kira-kira gimana solusi dari pemerintah kan. Nah nggak mungkin lah diem di rumah terus nggak bisa cari makan ya. Nah, paling gitu aja ya. Sekarang kan mungkin new normal ya, mungkin kalau new normal paling tinggi kedisiplinan aja gitu, ketegasan dari para petugas gitu kan. Nah, kadang-kadang saya pernah kan di satu tempat tuh sehari 2 hari tegas gitu. Besoknya nggak, mungkin capek kali ya, karena kadang-kadang kan tadi saya bilang kultur orang Indonesia itu beda-beda, saya lihat tuh beda-beda gitu kan. Ada yang cuek aja, ada yang takut, ada yang takut banget gitu, ada yang sedang-sedang gitu kan. Itu yang Gasnya setiap hari ya. Iya. Jadi ya mungkin itu aja ya, mungkin nggak, sebenarnya siapa sih yang nggak mau biar nggak kena tuh, kan nggak ada yang mau kena kan gitu ya. Masalahnya nggak ada yang mau kena gitu, cuman kadang-kadang jenuh juga di rumah gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang mau keluar ya mungkin kalau saya pribadi, saya sendiri aja kalau keluar ya mungkin saya bawa sanitizer, bawa disinfektan, bawa sendiri gitu. Ya gue ya paling sendiri aja gitu, nggak mau gerombolan gitu ya. Ngikutin aturan protokol aja gitu. Itu aja. Pak, ini kemarin kita sempat melihat Pak Presiden Jokowi ini kan beberapa persiapan protokol kesehatan di sarana publik, MRT, mal-mal Bekasi, katanya untuk kesiapan. Nah, Bapak sebenarnya sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, seberapa siap sih Pak kita menghadapi ini normal, terutama dari sektor transportasi massal? Ya, pertama kalau dari sisi kesiapan untuk mereka bergerak menyiapkan langsung new normal, itu banyak hal yang tadi harus dipersiapkan secara matang ya. Karena kita harus menerapkan protokol COVID-19, harusnya ya dipersiapkan juga aturan-aturannya. Contoh misalnya terkait dengan bagaimana sekarang dengan ojol ya. Ojek online ini kan selama PSBB dia hanya sekadar membawa transportasi barang ya. Nah, dengan dibukanya new normal, mau tidak mau kan ojol juga dia punya hak untuk mengisi kebutuhan keluarga, kebutuhan fisiknya, maka dia harus bekerja. Nah, tentu di situ harus tadi pemerintah bikin aturan yang tegas dalam kaitan untuk protokol COVID-19 terhadap ojol. Misalnya, ya untuk penumpang ojol dia harus bawa helm sendiri. Sehingga ini bisa menjamin safety, bahwa helm ini nggak berpindah-pindah yang kemudian menyebabkan di situ terjadi penyebaran virus 19. Yang kedua, bahwa ojek online ini juga harus dia bisa meyakinkan dirinya dengan menyiapkan desinfektan dan hand sanitizer, begitu juga penumpangnya. Sehingga berbagai protokol-protokol ini itu harusnya menjadi satu hal yang harusnya diterapkan di dalam upaya-upaya untuk mempersiapkan new normal ini. Kalau ini nggak dipersiapkan, tentu tadi akan ada konflik ya di tengah masyarakat. Misalnya ojol dia tuntutan kebutuhan ingin keluar, tetapi kemudian nggak ada aturan-aturan yang jelas, sehingga terjadilah berbagai konflik yang tidak kita inginkan. Nah, makanya kalau seandainya tadi mau mempersiapkan new normal dalam kondisi seperti ini, ya harusnya tadi dipersiapkan berbagai aturan yang diperlukan oleh berbagai segmen-segmen masyarakat. Ya, tapi kalau yang lebih bagus lagi ya tadi buka secara fakta data yang memang bisa meyakinkan kita bahwa ini sudah layak untuk new normal. Kalau belum layak, menurut saya ya di keep dan kita harus jujur untuk melanjutkan dulu sementara PSBB. Tapi kalau kira-kira Bapak upaya yang akan dilakukan Komisi 5 sendiri terkait dengan ini apa Pak? Ya upaya kita akan meminta kepada mitra-mitra kerja kita agar supaya yang pertama penting adalah bagaimana menerapkan protokol COVID-19 ini dalam
upaya-upaya di transportasi umum, ya, di dalam upaya kerja-kerja di Kementerian PUPR dengan menerapkan masker dan sebagainya, karena ini adalah satu tuntutan. Sementara vaksin COVID-19 ini belum ditemukan. Sebetulnya kalau vaksin yang sudah ditemukan mungkin akan lebih ringan, ya. Artinya inilah yang harus kita lakukan, kedisiplinan kita untuk menjaga protokol COVID-19 ini secara pribadi maupun dengan aturan-aturan perundangan yang mengikat, sehingga masyarakat terbimbing dengan aturan-aturan itu. Berarti kalau menurut Bapak, kalau misalnya memang kita belum siap, lebih baik kita melanjutkan PSBB ini gitu. Menurut saya begitu. Makanya di sini yang penting, yang dari kunci adalah bagaimana kejujuran pemerintah daerah untuk membuka masalah COVID-19 ini based data, ya, dengan data yang benar, sehingga kita bisa lebih menentukan lebih akurat. Tapi kan tiap hari Pak gugus tugas melaporkan penambahan. Itulah makanya ini yang harusnya jadi perhatian dari pemerintah daerah, agar supaya kita jujur dengan data yang seperti ini. Nampaknya akan sangat beresiko kalau dipaksakan untuk melakukan kehidupan new normal. Pak, terakhir Pak, harapan Bapak terkait dengan penanganan COVID-19 ini terhadap pemerintah. Harapan saya pada pemerintah, pertama tadi, bahwa selain upaya untuk melakukan ini berdasarkan data, saya berharap koordinasi yang baik antara pemerintah di pusat, ya, maupun antara pemerintah pusat dengan daerah dilakukanlah dengan baik, ya, dilakukan dengan koordinasi yang betul-betul bisa menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan. Dan yang ketiga, libatkan masyarakat. Karena masyarakat yang akan terdampak secara langsung, berbagai kebijakan-kebijakan yang akan diambil ini seyogianya ada pelibatan masyarakat, sehingga ketika akademisi, ketika para tokoh-tokoh masyarakat itu dilibatkan secara optimal, ini insya Allah akan bisa meredam berbagai gejolak-gejolak. Contoh misalnya, dengan saat pembukaan, misalnya kedatangan presiden ke satu mal di Bekasi saja, itu menjadi gejolak. Seolah-olah, ini masjid-masjid, rumah-rumah ibadah pada ditutup, wah ini mal-mal udah dibuka. Nah ini kan timbul hal-halnya. Nah itulah makanya perlu ada, libatkan masyarakat, ajak mereka untuk dialog, diskusi, dan kemudian ambil satu kebijakan yang kira-kira bisa lebih memberikan kepastian, keyakinan, kenyamanan pada masyarakat bahwa memang penanganan COVID-19 ini sudah on the track. Himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan. Ya, pada masyarakat di DKI Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, yuk mari kita sama-sama disiplinkan diri kita untuk menerapkan protokol COVID-19 ini. Kita yakin bahwa ini salah satu ikhtiar kita. Dengan menerapkan protokol ini pun mungkin bisa jadi masih ada yang terkena, tetapi minimal kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha dengan penerapan protokol COVID-19 untuk diri kita, untuk keluarga kita, apalagi kalau untuk masyarakat kita itu diterapkan secara baik. Mudah-mudahan ini akan bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 yang tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semua, dan mudah-mudahan segera mencabut wabah COVID-19 ini dari kehidupan kita, dan mudah-mudahan juga bisa ditemukan segera vaksinnya, sehingga kita insya Allah kembali dengan normal, yang new normal betul-betul yang sesungguhnya, bukan new normalan, ya, sehingga kita bisa bekerja secara optimal untuk mensejahterakan bangsa dan negeri kita tercinta Indonesia. Saya kira itu. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bapak Ahmad Saitu, anggota Komisi 5 DPR RI, dan juga Bapak Hendra Diko, pegiat masyarakat yang olahraga sepeda. Memang tadi dari obrolan kita harus ada sinergitas kebijakan, tegasan antara kebijakan pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah pusat harus jujur memberikan data-data tentang positif kasus COVID-19 di Indonesia, agar memang kita benar-benar siap menghadapi new normal. Karena
sebaiknya ketika kita belum siap terhadap protokol kesehatan, jangan kita ambil kebijakan new normal karena itu akan membahayakan masyarakat. Tetap di program Parlemen Bicara, suara wakil rakyat. Terima kasih. Iya.